tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Ku sadari semua campur tangan-Mu. Ku tak dapat jalan di luar kasih-Mu. Terima kasih Kau mengasihiku. Kebaikan-Mu Kau nyatakan bagiku, menyelamatkan kala ku tersesat. Tak pedulikan kelam masa laluku, ku diubahkan, dijadikan berkat. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Ku sadari semua campur tangan-Mu. Ku tak dapat jalan. Shalom, puji nama Tuhan, kita masih ada sampai hari ini. Kita sama-sama mau bersyukur untuk setiap yang udah Tuhan kerjakan di dalam hidup ini. Malam hari ini worship night, kita akan sama-sama lagi bawa hati kita. Kita akan sama-sama lagi melihat kebaikan Tuhan. Kita sama-sama bersyukur. Ada banyak mujizat yang Tuhan mau kasih saat kita bersyukur. Saat kita gak khawatir sama apa yang terjadi. Saat kita menyerahkan hidup Tuhan. Kami mau bersyukur Tuhan. Kami mau bawa setiap pujian kami Tuhan. Kami cuma mau memandang Engkau Tuhan. Kau terlalu baik Tuhan dalam hidup kami. Mari kita sembah Tuhan. Kita ingat semua kebaikan-Nya. Setiap hal yang kita lalui, tangan Tuhan selalu ada. Tuhan gak pernah berubah. Mari kita bersyukur. Kami bersyukur. Hanya Tuhan, hanya Yesus. Kami bersyukur, kami bersukacita dalam kasih-Mu. Oh, kami angkat hati kami naikkan syukur selama-lamanya Tuhan. Bersyukur buat kasih-Mu. Tidak ada yang tidak mungkin buat Tuhan. Tuhan gak pernah tinggalkan kita. Kita bersyukur Tuhan punya Allah yang setia. Allah yang setia. Bersyukur. Kami naikkan syukur. Kami sebarkan. Selalu yang baik, janji-Mu yang dan amin. Oh, mari kita katakan, yes. Ku bersyukur, ku bersyukur.
bersyukur, Kau selalu baik dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, selamanya ku menyembahmu. Ku bersyukur, ku bersyukur, Kau selalu baik dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, selamanya ku menyembahmu. Ku ada sampai hari ini, itu semua karena anugerah-Mu. Ku hidup sampai hari ini, semua karena kebaikan-Mu. Ku ada hari ini, ku ada sampai hari ini, itu semua karena anugerah-Mu. Kami hidup Tuhan, ku hidup sampai hari ini, semua karena kebaikan-Mu. Ku bersyukur, ku bersyukur, Kau selalu baik, dalam hidup. Oh, kami bersyukur, ku bersyukur, oh, selamanya ku menyembahmu. Ku bersyukur, kami bersyukur, Kau selalu baik. Yes Tuhan, kami bersyukur, ku bersyukur, kami mau menyembah-Mu Tuhan. Selamanya ku menyembah. Katakan kami bersyukur, oh, Kau selalu baik dalam hidup. Kami bersyukur, ku bersyukur, oh, selamanya ku menyembah-Mu. Katakan sekali lagi, ku bersyukur. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap yang terjadi Tuhan. Kami percaya Engkau pegang tangan kami Tuhan. Ku bersyukur, ku bersyukur, selamanya ku menyembah-Mu. Kami bersyukur Tuhan, kami selalu lihat kebaikan-Mu Tuhan. Kami mau bersyukur Tuhan. Haleluya. Syukur buat kasih-Mu, buat setiap yang Kau perbuat Tuhan. Janji-Mu ya dan amin Yesus. Haleluya. Kami hanya mau lihat Engkau, lihat setiap kebaikan-Mu Yesus.
mau berhenti bersyukur Tuhan. Kami gak mau lihat masalah kami Tuhan. Kami cuma mau bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku bersyukur ya Tuhan. Ku bersyukur. Kau selalu baik Tuhan dalam hidup kami. Selalu baik dalam hidup. Ku bersyukur. Hati kami bersyukur. Kami mau sembah Tuhan. Selamanya ku menyembahmu, bersyukur. Ku bersyukur. Apapun yang terjadi Tuhan, kami mau bersyukur Tuhan. Dalam hidupku kami bersyukur. Tuhan, selamanya ku menyembahmu. Ku bersyukur ya Tuhan, ku bersyukur Kau selalu baik. Dalam hidupku kami bersyukur. Selamanya ku menyembahmu, bersyukur. Oh, kami bersyukur Kau selalu baik dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur. Selamanya ku menyembahmu, ku bersyukur, ku bersyukur. Naikkan syukurmu, Kau selalu baik dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur. Selamanya ku menyembah, selamanya kami menyembahmu Tuhan. Selamanya ku menyembah, selamanya kami sembahmu Tuhan. Selamanya ku menyembahmu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami pegang setiap janji-Mu Tuhan. Kami mau bersyukur selalu Tuhan. Apapun yang terjadi Tuhan, Kau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih. Kerinduan Tuhan adalah kita mengasihi Dia dengan segenap hati kita. Kami mau selalu menyembah-Mu Tuhan. Kami mau selalu merindukan-Mu Tuhan. Dan biarlah hidup kami menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Hatiku mau menyembah-Mu, jiwaku merindukan Yesus. Hanya Kau Tuhan dan Rajaku, ku
rindu menyembah-Mu Yesus. Hatiku mau menyembah-Mu, jiwaku merindukan Yesus. Hanya Kau Tuhan dan Rajaku, ku sembah Kau Allahku. Ku rindu melayani-Mu, ku suka senangkan-Mu Yesus. Hanya Kau kuat dan harapku, ku sembah Kau selamanya. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Senap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembah-Mu Yesus. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Senap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembah-Mu Yesus. Kami rindu menyembah-Mu Yesus. Kami mau menyenangkan-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkaulah harapanku, Engkaulah penolongku. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Engkau sungguh baik, Engkau selalu baik. Setiap hari ku mau memuji-Mu Tuhan. Setiap waktu kami mau ingat segala kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Kau segalanya Kaulah jaminan hidup kami Tuhan. dalam hidupku. Kau penolong kami Bapa. Kau penolong kami, Kaulah satu-satunya yang kami andalkan. Yesus, Yesus. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan kebaikannya. Di dalam hadirat-Mu Tuhan, kami merasakan kedamaian-Mu Tuhan. Amin, amin Tuhan. Kami tenang Tuhan, sebab punya Tuhan yang setia.
Engkau yang tahu hati kami Tuhan. Engkau yang tahu rindu kami Tuhan. Amin Tuhan Yesus. Kami hanya mau memandang-Mu Tuhan. Yes Tuhan. Engkaulah Tuhan yang kami percayai. Yes Tuhan. Ya Roh Kudus, Engkau hadir. Lawan setiap kami. Ya Roh Kudus, lawatlah setiap kami. Yes. Ya Roh Kudus, Kau hadir. Roh Kudus, lawatlah hadirat-Mu. Penuhiku waktu ku datang untuk menyembah Kudus. Ya Roh Kudus, Kau hadir. Roh Kudus, lawatlah hadirat-Mu. Penuhiku waktu ku datang untuk menyembah-Mu. Ku sembah Kau, Yesus. Ku sembah Kau, segenap hatiku dan kekuatanku. Ku rindu menyembah-Mu, Yesus. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, ya Yesus. Yesus, ku sembah Kau. Segenap hatiku dan kekuatanku. Ku rindu menyembah-Mu, Yesus. Ku sembah Kau, Yesus. Ku sembah, kami sembah Kau. Senap hatiku dan kekuatanku. Ku rindu menyembah-Mu, Yesus. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Yesus. Ku sembah Kau. Senap hatiku dan kekuatanku. Ku rindu menyembah-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Yesus. Ku sembah. Hati kami bersuka karena Engkau, Tuhan. Haleluya. Senap hatiku dan kekuatanku. Ku rindu menyembah-Mu, Yesus. Senap hatiku, senap hatiku dan kekuatanku. Ku rindu menyembah-Mu, Yesus. Senap hatiku, senap hatiku dan kekuatanku. Ku rindu menyembah-Mu, Yesus.
di dalam hadirat Tuhan ada damai sejahtera dan sukacita yang melimpah atas kehidupan kami. Kami percaya sukacita itu penuh atas kehidupan kami. Kami yang sakit disembuhkan Tuhan, yang berbeban berat Tuhan angkat dalam nama Tuhan Yesus. Engkaulah sukacita kami Tuhan. Hati kami bersuka akan Engkau Tuhan. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Engkau baik Tuhan. Teramat baik. Sungguh amat baik Tuhan. Teramat baik Tuhan. Syukur hanya bagimu. Yes Tuhan. Yesus sukacitaku, Yesus kekuatanku, penolong dalam kesesakan. Kau sangat terbukti. Yesus sukacitaku, Yesus kekuatanku, penolong dalam kesesakan. Kau sangat terbukti. Hatiku bersuka memuji namamu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku. Sukacitaku hanya di dalam-Mu. Yes Tuhan, Engkaulah sukacita kami Tuhan. Mari sama-sama katakan, Yesus sukacitaku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku, penolong dalam kesesakan. Kau sangat terbukti. Sekali lagi katakan dengan iman, Yesus sukacitaku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku, penolong dalam kesesakan. Kau sangat terbukti. Hatiku bersuka memuji namamu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku. Sukacitaku hanya di dalam-Mu. Hatiku bersuka memuji namamu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku. Sukacitaku hanya di dalam-Mu. Lagi katakan, oh hatiku
Engkaulah kekuatan kami Tuhan, oh selamanya. Yesus, Yesus, Yesus segalanya. Oh Yesus, Yesus, Engkau mengangkat setiap beban kami, apa yang kami hadapi. Tuhan sudah jamah, Tuhan sudah lawan. Oh Yesus, Yesus Tuhan, terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu Tuhan, karena hadirat-Mu, karena hadirat-Mu Tuhan, kami dipulihkan, kami disembuhkan Tuhan. Oh, terima kasih, kami bersyukur. Terus melawan kami Tuhan, terus melawan setiap kami Yesus. Oh jangan Kau lepaskan kami Tuhan, jangan Kau lewatkan kami Tuhan. Satu persatu Tuhan lawan, satu persatu Tuhan jamah kami. Oh Yesus, haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Hatiku bersuka memuji nama-Mu. Yes Tuhan, ini waktu-Mu Tuhan, bekerja luar biasa buat setiap kami, dengan setiap pergumulan kami Tuhan. Kami yakin dengan iman dan terlalu percaya Tuhan akan menolong setiap kami. Sukacitaku hanya di dalam. Dengan iman sekali lagi katakan, hatiku bersuka. Setiap kami yang ada dimanapun Tuhan, Tuhan sudah lawat kami, Tuhan sudah jamah kami. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Lebih tinggi lagi katakan, hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam. Lagi sekali katakan, oh hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku
sukacitaku hanya di dalam-Mu. Sekali lagi dengan senang hati katakan, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Di dalam-Mu, di dalam-Mu, di dalam-Mu Tuhan, di dalam-Mu Yesus, Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau sukacita kami. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Selamat malam saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Senang sekali saya Pendeta Rubin Adi Abraham bisa menjumpai Anda di dalam acara Worship Night pada hari ini. Dan acara ini ditayangkan setiap hari Kamis jam 7:30 malam waktu Indonesia Barat melalui channel YouTube GBI Battle. Saya berdoa saudara bisa menikmati hadirat Tuhan, bisa memuji menyembah Tuhan bersama-sama setiap Kamis karena roh kita akan disegarkan dan kebenaran firman juga akan menguatkan batin kita. Hari ini saya akan menyampaikan firman dengan judul Sukacita dalam Tuhan. Bagian yang pertama. Habakuk 3 ayat 17-19 berkata, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Saudara sekalian, kita hidup dalam satu dunia yang penuh dengan masalah. Masalah ekonomi, masalah kesehatan, masalah keluarga, masalah pekerjaan dan yang lain-lain. Apalagi memasuki tahun 2023. Ada banyak orang memprediksi tahun ini adalah tahun yang suram, tahun yang gelap. Dan mungkin kondisi itu seperti yang juga dialami oleh Habakuk pada masa hidupnya. Pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, kambing domba terhalau dari kurungan. Tetapi Nabi Habakuk tetap bisa bersukacita dan tidak terpuruk di tengah keadaan yang buruk. Nah, kita juga perlu mempelajari hal ini. Bagaimana kita tetap memiliki sukacita ilahi di tengah tantangan kehidupan. Sukacita atau joy dalam bahasa Inggris, kara di dalam bahasa Yunani, adalah buah Roh Kudus, yaitu sifat orang percaya yang telah diperbaharui oleh Kristus. Sukacita adalah ciri khas, kalau boleh dibilang trademark dari orang percaya. Sehingga orang Kristen yang kehilangan sukacitanya di tengah pergumulan kehidupan, berarti dia kehilangan sesuatu yang sangat berarti, yaitu hakikat kekristenan itu sendiri. Di dalam Filipi 4 ayat 4, Rasul Paulus berkata, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Ketika menulis surat ini, Paulus sedang tidak berada di sebuah istana yang megah atau hotel bintang 5 atau sedang makan santapan yang nyaman di restoran yang mewah. Dia sedang berada di dalam penjara. Tetapi bukannya dia minta penghiburan dari orang-orang di luar penjara, dia malah menghibur, menguatkan orang di luar penjara itu dengan kalimat bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Rupanya sukacita sejati tidak ditentukan oleh keadaan luar, tetapi berasal dari dalam, dari relasi atau hubungan kita dengan Allah sendiri. Sukacita sebetulnya adalah sikap hati yang kita pilih. Agak berbeda dengan gembira yang tergantung keadaan. Kalau misalnya seorang mahasiswa
lulus, dia gembira. Seorang diwisuda atau mendapatkan kenaikan gaji di perusahaan, dia gembira. Tapi gembira itu sifatnya temporer. Kalau banyak uang, semua lancar, gembira. Sukacita lebih menekankan tindakan dari kemauan kita. Tidak ditentukan oleh suasana hati, emosi, atau bahkan keadaan. Seperti Habakuk, kondisi di sekitarnya tidak bagus. Tetapi dia memilih untuk tetap bersukacita di dalam segala hal. Bolehkah saya tanya kepada saudara, apakah saudara bisa bersukacita walaupun pohon anggur tidak berbuah? Walaupun hasil pohon zaitun mengecewakan, kambing domba terhalu dari kurungan, saudara bisa bersukacita? Amin. Kenapa saudara bisa bersukacita? Karena mungkin saudara tidak pernah tanam pohon anggur. Saudara tidak punya kambing domba mau terhalau dari kurungan. Emangnya gue pikirin mungkin kambing dombanya orang lain. Tapi kalau kalimat itu bagi kita berarti, sekalipun gaji saya tidak naik-naik, sekalipun istri saya cerewetnya luar biasa, sekalipun suamiku pelitnya luar biasa, aku tetap akan bersukacita di dalam Tuhan. Nah, itu sukacita yang sejati yang Tuhan ingin agar kita miliki. Jika demikian, bagaimana kita bisa memperoleh sukacita ini? Yang pertama, jadikanlah Yesus sebagai juru selamat. Yohanes 14 ayat 27 berkata, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Yesus sang Raja damai, satu-satunya pribadi yang bisa memberikan damai di dalam hati kita ketika keadaan dunia ini sedang tegang. Mengapa demikian? Karena sukacita kita bukan bersumber dari sesuatu yang fana dan sementara, tetapi ini berkaitan dengan kekekalan. Dalam Lukas 10 ayat 20 dikatakan, namun demikian janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di sorga. Saudara, sukacita kita itu berkaitan dengan keselamatan yang terjamin pasti masuk ke dalam kerajaan sorga. Istilahnya begini, kalaupun saudara sakit, sejelek-jeleknya mati. Mati masuk sorga. Lantai dari emas, pintu gerbang dari mutiara, dan kita akan ketemu dengan Yesus, kekasih hati kita. Lalu apa yang kita bingungkan, apa yang kita sesali dalam kehidupan ini? Nama kita tercatat di sorga. Bagaimana caranya? Terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sukacita karena keselamatan yang pasti itu memberikan sesuatu yang akan selalu membuat kita tenang di tengah segala tantangan. Kalau misalnya ada orang di penjara dan sudah divonis, diputuskan, diumumkan bahwa besok dia akan dibebaskan. Saya rasa kalau hari itu ada orang yang mengambil jatah makanannya atau mencuri bajunya, dia nggak akan kehilangan sukacita. Ambil tuh makanan, besok saya makan lezat di luar. Bajunya dicuri, nggak apa-apa. Saya besok nggak akan pakai baju narapidana lagi. Karena apa? Tahu bahwa besok kita akan bebas. Begitu juga kalau keselamatan kita terjamin oleh Sang Juru Selamat. Itu memberikan sukacita yang abadi. Yang kedua, selain menjadikan Yesus sebagai Juru Selamat, jadikanlah Yesus sebagai Raja. Dalam Ibrani 12 ayat 26 sampai 28, firman Tuhan dengan jelas berkata begini, waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang ia memberikan janji, satu kali lagi aku akan menggoncangkan, bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjukkan kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan, karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Alkitab bilang semua akan digoncang. Dunia, goncangan, gempa bumi makin sering terjadi, gunung meletus, ekonomi goncang, ya kesehatan goncang, politik goncang. Hanya satu yang tidak akan tergoncangkan, yaitu kerajaan Allah yang tinggal tetap, di mana Yesus menjadi rajanya, sehingga kita
harus tinggal dalam kerajaan Allah artinya mengakui Yesus sebagai Raja, penguasa tertinggi di dalam kehidupan kita. Maka sukacita itu akan kita alami. Karena Roma 14 ayat 17 berkata, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Dengan kata lain, jika Yesus menjadi Raja yang memerintah di dalam hati kita, Dia menjadi Tuhan, penguasa tertinggi yang harus kita taati. Dia adalah kurios, kita adalah doulos, budak, Dia Tuhan. Maka kita bisa bersukacita walaupun sekitar kita keadaannya tidak nyaman. Seperti Paulus yang ada dalam penjara. Tempatnya tidak enak, saudara. Tapi kenapa dia bisa bersukacita? Nah, saya temukan kuncinya dalam Filipi 1 ayat 12-14. Dikatakan, aku mengendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Justru ketika Paulus ada dalam penjara, dia bilang orang-orang yang di luar penjara tambah berani memberitakan Injil. Dan Injil juga bisa diberitakan di dalam penjara. Orang-orang juga sadar, aku dipenjara bukan karena melakukan hal yang jahat. Aku dipenjara karena Kristus. Kondisinya tidak nyaman, tetapi karena fokusnya kepada Kristus. Pusat hidup atau senternya adalah Kristus. Selama kehendak Kristus terjadi, dia tetap bisa bersukacita. Karena itu jangan berfokus kepada diri. Kalau fokus kita adalah kenyamanan, wah kita nggak enak di dalam penjara. Tapi kalau fokus kita adalah bagaimana aku bisa melaksanakan kehendak Allah dimanapun Tuhan perintahkan, kita tetap bisa bersukacita. Karena penjara bagi Paulus berarti kesempatan untuk memenangkan jiwa-jiwa. Karena itu saudara, mari kita tidak memperalat Yesus bagi kepentingan diri, tapi jadi alat bagi kemuliaan Yesus. Karena Yesus adalah Raja kita. Banyak kali orang hanya ingin menerima Yesus sebagai juru selamat untuk saya. Tapi kita juga harus menjadikan Dia Raja, artinya saya untuk Yesus. Apakah saudara beruntung memiliki Yesus sebagai juru selamat? Ya tentu kita beruntung. Tapi boleh saya tanya, apakah kira-kira Tuhan Yesus untung gak ya punya anak seperti saudara? Kalau kita menjadikan Dia sebagai Tuhan dan Raja, artinya kita tunduk taat mutlak kepada Dia, maka hidup kita akan menguntungkan Dia. Bukan Yesus untuk saya, tapi saya untuk Yesus. Saya melayani Yesus, saya menyenangkan Yesus. Sehingga selalu ada sukacita karena melakukan kehendak Allah. Saya berdoa supaya sukacita Tuhan mengalir dalam hidup saudara, apapun kondisinya. Percayalah Tuhan besertamu, Dia menjanjikan sorga dalam hidup saudara. Hatimu tidak usah galau, gelisah, goncang. Kalau Yesus bertahta sebagai Raja, senyum, sukacita, haleluya. Tuhan memberikan kemenangan kepada kita. Siapa yang rindu sukacita sejati mengalir dalam hidup saudara? Mari kita berdoa bersama. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Kami tahu Engkau adalah Raja dan kami bisa menikmati hadirat-Mu ketika kami sedang memuji, menyembah Tuhan, berdoa, menerima firman. Segala kegalauan dalam hati kami dicabut dalam nama Yesus. Biarlah damai sejahtera, sukacita, kemenangan Tuhan berikan. Karena berapapun besar tantangannya, selama Tuhan beserta dan memelihara kami, selalu ada kemenangan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.